WKWK, pasti banyak yang pengen bikin tato setelah ini. Menurut saya bang, hanya orang bodoh yang kemudian dia memutuskan bikin tato setelah dia tahu apa hukum tato. Karena dalam video itu saya tidak mengajak siapapun untuk membuat tato. Ayo lo bareng-bareng sini rame-rame kita bikin tato. Karena orang punya tato, sah sholatnya, sah mandi wajibnya, sah ngambil wudhunya. Gue nggak ngajak mereka. Dalam video itu saya mewakili perasaan mereka yang udah terlanjur bertato biar nggak insecure dalam ibadah. Mungkin diantara mereka ada yang ragu, sholat gue diterima nggak ya, mandi junub gue diterima nggak ya, terus wudhu gue diterima nggak ya. Maka saya bikinlah video itu dengan ibarat-ibarat, kemudian dasar-dasar hukum agar menjawab perasaan dan isi hati mereka. Jadi yang belum ditato jangan ditato, kan udah tahu hukumnya. Di awal video saya udah bilang apa hukum bertato, untuk kemudian saya jelasin secara detailnya. Ada pengalaman, kenapa saya buat video itu dulu. Saat manakiban, di sini ada manakiban setiap minggunya malam Jumat ya, teman-teman boleh kesini hadir manakiban. Abis manakib, itu ada tanya jawab. Bagian tanya jawab ada seseorang teman yang badannya penuh tato, dia nanya, Kang emang bener kalau orang punya tato tuh nggak sah sholatnya? Ini wallahi, terjadi seperti itu, ada yang nanya kayak gitu. Saya jawab, siapa yang bilang? Ada tuh orang ngakunya ustadz, dia bilang kayak gitu, katanya orang punya tato nggak sah sholatnya. Orang itu yang ngakunya ustadz, kemudian dia bilang orang punya tato nggak sah sholatnya dan nggak wajib sholat bagi dirinya. Itu orang dulu ngajinya tidur terus. Kenapa saya bilang begitu? Karena sholat itu kewajiban setiap muslim dimanapun. Yang bertindik, yang bertato, yang beranting, yang lumpuh, yang sakit, semuanya wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi hanya karena punya tato bukan berarti tidak berkewajiban untuk sholat. Ada lagi nih yang nanya, Kang, emang laki-laki kalau punya anting itu haram ya jadi imam sholat? Nggak boleh. Ya betul. Ada ibaratnya di dalam kitab Fathul Qorib, tapi kalau saya bawa ibaratnya di sini terlalu lama, teman-teman santri boleh cari sendiri. Laki-laki yang punya anting, yang dianting, di piercing, itu tidak sah jadi imam. Tidak sah jadi imam bukan berarti tidak sah jadi makmum. Tidak sah jadi imam bagi laki-laki yang beranting bukan berarti tidak wajib baginya sholat. Wajib jadi makmum tapinya. Kan begitu selesai. Jadi tolong disimak dengan baik, tolong dipelajari, tolong dipahami. Karena saya pun punya tato. Ada nih, bentar lagi jadi naga. Saya sangat peduli terhadap mereka yang masih di jalan, mereka yang punya masa lalu kelam. Gue peduli banget, gue cinta sama mereka. Karena ketika mereka memutuskan untuk taubat kembali pada Allah, mereka bisa jauh lebih dekat daripada orang yang selama ini menganggap dirinya baik dengan tampilan atau dengan pergaulan. Jadi orang-orang yang punya masa lalu kelam tuh kalau tobat benar-benar tobatnya Masya Allah luar biasa. Yuk semangat, keep the faith at Sikobillah. Hijrah men.